paham bos, kasih paham bos, bukan gus, kasih paham bos, kasih paham bos, kasih paham bos, bukan gus. Halo guys, welcome back channel Andri Aulia. Sampurasun, baraya-baraya sealam dunia. Di sini kita selalu membahas hal-hal yang viral dan akurat. Baraya, kali ini yang lagi viral tentang Bapak Aing. Said Iqbal memanas Presiden Partai Buruh kritik keras Deddy Mulyadi soal upah UMSK. Nggak usah basa-basi dan banyak cincong, langsung saja kita tonton videonya. Halo Baraya, kabar panas datang dari dunia perburuhan Jawa Barat. Kali ini Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia alias KSPI, Pak Said Iqbal, angkat suara dan menyampaikan protes keras kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Loh, ada apa? Ternyata ini buntut dari hilangnya sejumlah rekomendasi upah minimum sektoral kabupaten atau kota atau UMSK tahun 2026. Dalam konferensi pers daring yang digelar Sabtu 27 Desember, Pak Iqbal mempertanyakan keputusan KDM yang mencoret rekomendasi dari 7 wilayah di Jabar, padahal sebelumnya sudah diajukan. Menurutnya, keputusan ini berseberangan dengan PP nomor 49 tahun 2025 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Gak cuma itu, juga dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal pengujian material UU Cipta Kerja. Nah, Baraya, buat yang belum tahu, UMSK ini penting banget bagi para buruh di sektor-sektor tertentu. Artinya, kalau rekomendasi UMSK hilang, otomatis bisa berpengaruh pada penghasilan mereka di tahun depan. Dan itu yang bikin para buruh, khususnya yang tergabung dalam KSPI, merasa dirugikan. Pak Said Iqbal menyebut dari 18 kabupaten atau kota yang sudah mengirimkan rekomendasi, hanya 11 wilayah yang ditetapkan oleh KDM. Sisanya nggak jelas nasibnya. Buruh pun jadi bertanya-tanya, kenapa bisa hilang? Apakah memang ada alasan teknis atau ada pertimbangan politik? Atau jangan-jangan cuma karena kelupaan baca berkas? Ups, bercanda Baraya. Jadi Baraya, semoga polemik UMSK ini segera menemukan titik terang. Supaya, seperti kata netizen, Jabar bukan cuma juara lahir batin, tapi juga juara ngejaga buruh. Buruh Jawa Barat menyampaikan Deddy Mulyadi itu bapak konten anti buruh. Dia pasti akan dibales dengan kontennya lagi. Saya begini, lihat aja kebijakannya. Nggak usah balas Pak Gubernur Jawa Barat pakai konten-konten gitu. Buruh nggak butuh konten. Buruh nggak butuh pencitraan menuju 2029. Enough is enough, cukuplah. Kerja, kalau kata Pak Prabowo, kerja demi rakyat, kerja demi bangsa. Bapak kan bawahannya Pak Presiden Prabowo, baik di partai maupun di struktur pemerintah. Kok dihapus? Kok dicoret? Kok dihilangkan? UMSK Kabupaten Kota Jawa Barat. Stoplah kontennya, stop kontennya. Dan nggak usah dijawab sikap buruh ini, sikap KSP ini oleh kontennya Pak Deddy. Kami nggak butuh itu. Nggak usah dijawab dengan konten. Itu pencitraan. Mentang-mentang pengikutnya banyak. Nanti komentar-komentarnya akan positif semua. Karena punya pengikut. Tapi tahukah Pak Deddy Mulyadi, kata buruh Jawa Barat ya. Kata buruh Jawa Barat, saya dapat informasi. Pembohong. Gubernur Jawa Barat itu pembohong. Dalam satu pertemuan tanggal 24 Desember sebelum diputuskan UMK dan UMSK se-Provinsi Jawa Barat, beliau di hadapan petinggi-petinggi kepolisian yang memfasilitasi dan serikat-serikat buruh se-Jawa Barat menyampaikan, ini informasi yang saya dapat dari buruh-buruh Jawa Barat, menyampaikan Deddy Mulyadi ini tidak akan ada perubahan
yang diberikan atau tidak ada penghilangan apapun yang direkomendasikan UMK dan UMSK dari Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat. Itu perkataan Deddy Mulyadi. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak Deddy, bukan kontennya, omongannya. Benten Pak Deddy, benten. Ya, cukup kontennya, cukup. Konten yang lain-lain terserah. Ya, Anda telah melawan presiden, Anda telah melawan peraturan pemerintah, Anda telah melawan konstitusi, nggak ada hak untuk mencoret. Gubernur konten anti buruh, pro pengusaha. Oleh karena itu, buruh Jawa Barat dan KSPI menuntut agar Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menetapkan semua rekomendasi Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat, nilai UMSK upah minimum sektoral kabupaten kota sesuai rekomendasi tersebut untuk tahun 2026. Revisi, berarti direvisi itu SK Gubernur tentang UMSK. Itu aja tuntutannya. Uang udah direkomendasi, ngapain dicoret? Ada apa dengan Kang Deddy ini? Baraya, akhirnya Kang Deddy Mulyadi angkat bicara. Dengan gaya khasnya yang tenang tapi berwibawa, KDM menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap kritik, bahkan aksi unjuk rasa sekalipun dipersilahkan. Asal ingat ya, silahkan demo tapi jangan anarkis. Pesannya jelas, sampaikan aspirasi, jangan sampai merusak fasilitas publik yang dibangun untuk rakyat juga. Katanya, demokrasi itu sehat kalau diisi dengan dialog bukan amarah. Dan pemerintah akan mendengar asal disampaikan dengan cara yang benar. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya sampaikan ya bahwa dialog rekonsiliasi, konsolidasi terhadap 8 UMSK yang menjadi bahan perdebatan sudah selesai. Dan hari ini jam 9 pagi Kadisnaker Provinsi Jawa Barat bertemu dengan saya untuk melihat hasil dari konsolidasi, rekonsiliasi dari 8 usulan tersebut. Dan selanjutnya nanti saya akan mengambil keputusan untuk ditetapkan pada hari ini. Dan saya sampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap berbagai kritik, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari ini, dipersilahkan. Dengan catatan, tidak boleh melakukan perusakan terhadap fasilitas publik, karena fasilitas publik itu adalah milik negara, dibangun didasarkan dari pendapatan daerah, dari uang pembayaran pajak seluruh warga Jawa Barat yang bayar pajak. Dan kalau rusak maka harus diperbaiki atau dibangun kembali, dan itu menggunakan dana masyarakat lagi, yang pada akhirnya nanti jalannya kita tidak lagi selesai seperti yang diharapkan. Nanti fasilitas pendidikan terkurangi, nanti fasilitas kesehatan terkurangi, yang merugi adalah masyarakat. Pokoknya saya akan terus bekerja untuk kepentingan semua, agar buruh sejahtera tapi dunia usaha pun terus berkembang. Karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para buruh yang sudah bekerja, pemerintah juga harus berpikir ada antrian panjang orang yang melamar kerja. Jadi gubernur itu harus siap dengan 2-3 hal. Pertama, didemo oleh masyarakat yang belum mendapat pekerjaan. Yang kedua, didemo oleh buruh yang sudah mendapat pekerjaan tetapi ingin meningkatkan penghasilan. Yang ketiga, didemo juga oleh orang yang di PHK oleh perusahaannya karena ingin mendapat keadilan karena tidak terima di PHK. Itulah tugas gubernur, dan kita nikmati saja dengan senyuman. Mari bekerja untuk Jawa Barat istimewa. Wah, adem ya denger jawaban dari Bapak Aing ini. Senyumnya tenang tapi isinya dalam. Jadi, yuk tetap jaga damai, karena membangun Jabar perlu akal sehat dan hati yang sejuk, bukan emosi sesaat.